Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelum kita mulai hampir ngombe di duha ini ya, kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini lewat infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan Allah akan membalasnya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku ya, terima kasih matur nuwun. Semoga menjadi anti skip, anti download, dan berani ambil bagian dalam dakwah, men-share ya link-link kajian dari channel dakwah ini. Dan aku ucapkan terima kasih juga atas seluruh kebaikan doanya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semua. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di duha yang ceria ini ya, Mentari telah membagikan kehangatannya. Aku akan menuntaskan yang kemarin ya, tentang polemik kafir dan non muslim itu dengan tajuk di Mampir Ngombe kali ini adalah kita coba menggali sisi historis maupun kandungan dari surat Al-Kafirun ya. Kesimpulannya sih kemarin yang bisa kita ambilkan, kalau Allah sudah memberikan idiom kafir, terus apakah kita lebih hebat dari Allah terus akan menggantikan idiom kafir itu menjadi non muslim? Sebetulnya kan di sana gitu loh. Mbok ya sudah taat, kalau sudah kafir ya kafir, nggak usah neko-neko gitu loh. Karena nanti kalau neko-neko, kalau kafir digantikan dengan non muslim, itu kan sebuah idiom, itu seperti aku bilang, seperti gelas kosong. Orang masing-masing dalam otaknya punya pemikiran sendiri. Apa itu non muslim? Akhirnya ya terjadi polemik sekarang ini. Ada yang bilang orang non muslim itu belum tentu kafir, padahal sudah jelas-jelas non muslim itu sebagai pengganti sebutan kafir. Jadi ada sebuah penggiringan ya. Pertama, kita itu digiring dulu tanpa terasa dari meninggalkan kafir ya, kita diajak untuk menggantikannya dengan idiom baru non muslim. Nah, ini bisa dikatakan sudah bisa dikatakan ini, meskipun ada polemik yang tertinggal, tapi kan bisa dikatakan ini berhasil ini. Orang sudah jarang bilang kafir, orang sekarang bilangnya non muslim, katanya lebih sopan gitu, karena nggak tahu arti kafir ya. Nah sekarang ketika sudah berhasil orang meninggalkan kafir, menyebutnya dengan kata ganti non muslim, seperti kita telah merasa asing dengan ahad dan sudah familiar dengan minggu, ini kan setali tiga uang ini kan. Maka ada lagi upaya ingin mengatakan, oh non muslim itu belum tentu kafir. Nah, kan dia sendiri yang mengatakan bahwa kafir itu jangan dipakailah pakai non muslim, artinya non muslim itu kan sama dengan kafir. Nah, setelah orang terperdaya menggunakan non muslim, digeser lagi dengan dia sendiri berbalik, non muslim itu belum tentu kafir. Ini permainan-permainan yang terjadi dalam ghusul fikr di kehidupan kita sehari-hari. Lah kalau umat ini nggak diterdaskan, goblok kabeh, diubek-ubek ya, jadi nggak karu-karuan, bubar ya. Dan ini aku baru baca ada komentar dari teman-teman Kristen kita. Yang pertama aku katakan, Anda tidak begitu cerdas untuk memahami apa yang aku sampaikan dalam video tentang kafir kemarin.
Kafir itu justru membedakan antara orang yang beriman itu dia Islam. Orang yang menerima itu ya, itu dia disebutnya itu menerima apa? Yang menerima Islam sebagai sistem hidupnya. Dia itu beriman. Maka orang yang menolak itu disebutnya, kan aku sudah jelaskan, menolak itu kufur, menutup. Jadi ada konsep iman, ada konsep kafir. Lah iman itu orang yang beriman kepada siapa, mempunyai cara pandangan sikap hidup menggunakan acuan apa? Menggunakan acuan Islam. Jadi nggak benar kalau kamu ngomong bahwa kafir itu konsep yang diterapkan di dalam Islam saja, antara orang Islam yang tidak menjalankan syariat Islam. Loh, ya kalau orang tidak menjalankan syariat Islam bukan orang Islam kok, kamu putar-putar, goblok gue. Justru kafir itu untuk membedakan orang yang menerima dan yang menolak gitu loh. Jadi dia berbicara sebagai identitas antara Islam dan di luar Islam, itu disebut kafir. Kok tambah kamu ngomong kafir itu untuk internal Islam. Justru kafir itu membedakan, membuat garis demarkasi antara orang yang menerima sistem hidup yang disebut Islam dengan orang yang menutup diri terhadap sistem hidup yang disebut Islam, gitu loh. Oke. Makanya kalau nonton video itu aku sudah bikin segampang mungkin, kamu masih goblok aja nggak perhatikan. Itu teman Kristen yang pertama, siapa namanya juga lupa gue. Teman Kristen yang kedua, gini Mas, aku kan sudah jelaskan, dan tolong teman-teman lain ketik namaku dan ada itu ketik apa namanya? Aku kok channel ya, channel Subandi T Sukoco terus tulis kafir. Itu nanti kita kan sudah berkali-kali membahas diksi kafir itu. Nanti ada bahwa kami itu minta dikafirkan justru. Itu ada kajiannya, videonya sudah lama. Kami itu minta dikafirkan. Dikafirkan dari mana? Dikafirkan dari sistem hidup di luar Islam. Jadi semua kita kafir, semua kita beriman. Benar, tergantung apa yang dikafiri, apa yang diimani. Jadi aku nggak merasa resah dan gelisah kalau orang di luar Islam bilang aku kafir. Iya, bahkan aku minta dikafirkan dari sistem hidup yang di luar Islam. Tuh ya. Berikutnya, aku kan sudah bilang wanti-wanti, pembahasan kafir itu tidak dalam domain politik, itu dalam domain teologis, bukan politis. Makanya kalau seorang pemimpin mengatakan kafir, katakanlah dia ketua DPR, MPR atau presiden sekalipun, lah apa perlunya? Karena kan jabatan-jabatan presiden, DPR, MPR atau menteri atau itu kan jabatan-jabatan politis. Apa perlunya dia ngomong kafir? Karena aku sudah bilang, kafir itu ada dalam domain teologis, bukan politis, gitu ya. Begitu juga aku jelaskan, seorang katakanlah dia pejabat pemerintah, katakanlah dia presiden, ketika dia Islam, ya dia harus menyebut orang yang di luar Islam itu kafir. Tapi itu tidak perlu diucapkan dalam upacara kenegaraan, tata kelola negara. Untuk apa? Orang bukan domainnya kok. Jadi nggak boleh karena dia presiden berarti semua orang beriman sesuai dengan iman dia. Nggak bisa gitu. Ya. Itu dulu yang bisa aku sampaikan ya, dari komen yang aku rasa perlu sampaikan. Ya semoga cerdas lah, kalau lihat video itu perhatikan. Aku sudah bikin itu, aku olah sesederhana mungkin. Masa terlalu sulit untuk memahaminya, kan enggak ya. Semoga itu bisa menjadi pencerahan kita bersama ya. Jadi begitu ceritanya ya, tolong diperhatikan. Sekarang aku akan menggali tentang surat Al-Kafirun. Gini loh ya. Surat Al-Kafirun itu turun dari kejumutan kafir-kafir pagan di Arab sana. Karena semua cara sudah digunakan untuk menghambat dakwah Kanjeng Nabi tidak berhasil. Ya, lalu muncullah sebuah pemikiran, wah kalau gitu kita negosiasi saja. Karena semua cara penawaran wanita, harta, tahta sudah ditawarkan, Kanjeng Nabi tidak mau. Dan ini sebagai bukti bahwa Kanjeng Nabi itu enggak seperti yang diduga, oh suka perempuan. Enggak, kalau suka perempuan kan sudah diterima itu tawaran wanita, mau cantik seperti apa, mau seberapa.
Jadi perkawinan Kanjeng Nabi itu atas izin Allah. Itu dalam kontrol Allah semua, bukan maunya Kanjeng Nabi gitu loh ya. Dan itu kan aku kan sudah ceritakan bahwa perkawinan Kanjeng Nabi juga ada unsur politis dakwanya. Karena Arab itu bukan satu one color, bukan, dia multi color, terbagi dari berbagai macam klan. Nah, kalau klan berbeda, sementara keluarganya ada yang kita nikah, itu menjadi saudara, dan di sana dakwah bisa masuk lebih gampang, gitu loh, ya. Jadi penawaran yang sudah diberikan oleh Arab goblok ini yang nggak mau taat sama Allah ini, jumut dia. Cara apa lagi ini? Kalau gitu kita negosiasi aja lah. Lalu ditemuilah dengan penawaran seperti ini. Ya, para pemimpin Quraisy itu berkata, ya, hai Muhammad, ya, mari kita bersama-sama menyembah apa yang kami sembah, dan kami akan menyembah apa yang engkau sembah, dan kita akan bersekutu, maksudnya bekerjasama dalam segala hal yang engkaulah memimpin kami. Coba, ya. Jadi pemimpinnya tetap Kanjeng Nabi Muhammad, tapi kita gimana ya, bergaining, barter. Kami menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga menyembah apa yang kami sembah, gitu ya. Kerangka berpikirnya itu awalnya karena kejumutan Arab jelebo ini menghambat dakwah Kanjeng Nabi yang kian berkembang. Akhirnya ini jurus yang terakhir mereka gunakan untuk bernegosiasi. Kemudian Kanjeng Nabi kan nggak bisa jawab semau-maunya, baru turun firman. Ya, turun firman itulah yang kita kenal sekarang surat Al-Kafirun, gitu. Ya, jadi kalau dikatakan tadi, ya kita kan maklum karena saudara kita kan Kristen, jadi dia tidak tahu. Tapi kita sebagai orang Islam seharusnya tahu. Jadi kalau teman kita yang Kristen, saudara kita yang Kristen bilang bahwa kafir itu sebetulnya terapan di dalam internal Islam, ya karena ketidaktahuan kita. Ketidaktahuan dia, maka tugas kita menjelaskan. Dari asbabun nusulnya jelas, ini antara orang yang menerima Islam sebagai sistem hidup dan orang yang menolak Islam sebagai sistem hidup. Jadi bukan internal Islam gitu. Oke. Sekarang coba sih kita coba cari tahu ya, ketika Bilal bin Rabah itu ditindih batu, terus dia tetap mempertahankan kata ahad, itu kita ada yang tahu nggak? Yang dimaksud Bilal bin Rabah ahad itu ketika dia dihukum oleh kafir-kafir Arab itu ya, ditindih batu itu, tapi dia tetap bersikukuh mengucapkan ahad. Itu kira-kira apa yang dimaksud? Yang dimaksud ahad itu, yang dimaksud satu itu apa? Kita kan tidak pernah coba mengelaborasi ini sebetulnya apa yang dimaksud ahad gitu. Ya. Nah, aku diskusi berat dengan guru Al-Qur'anku. Jadi begini loh ya. Sebetulnya bagi kafir-kafir Quraisy yang musyrik itu, mereka tidak ada urusan mau Tuhannya satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau 1000, nggak ada urusan. Nggak ada urusan bagi mereka sebetulnya. Oh, ini berhala gue, Tuhan gue banyak kok, tiba-tiba suruh menyembah Tuhan yang satu. Sebetulnya bagi mereka tidak ada urusan. Ingat ya, mereka musyrik ya. Musyrik itu bukan berarti tidak mengakui Allah. Mereka mengakui Allah, tetapi ada eksistensi lain yang disertakan, yang disejajarkan. Makanya disebut musyrik itu mencampur yang Allah dan yang bukan Allah, gitu loh. Jadi jangan dipikir orang musyrik itu tidak mengenal Allah. Mengenal, cuman mereka mencampur. Ya. Jadi syirik terus menjadi orang musyrik itu artinya mencampur, gitu ya. Nah, bagi mereka sebetulnya tidak ada urusan. Mau Allahnya itu satu kayak dua, tiga, nggak ada. Lalu kenapa mereka menolak tauhid itu? Ya, karena di dalam tauhid itu ada satu konsekuensi logis. Kalau kita menerima hanya Allah sebagai sesembahan, nanti ini sesembahan ini juga jangan dipahami secara dangkal. Maka konsekuensi logisnya kita harus menerima sistem hidup satu-satunya yang diberikan oleh Allah. Kita tidak boleh hidup dalam sistem hidup yang lain di luar dari sistem hidup yang disampaikan oleh Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu Islam. Itu sebetulnya yang mereka beratkan untuk diterima.
Jadi bukan masalah mau Allah 1, 2, 3, itu nggak ada masalah bagi mereka. Nah, ini sebagai pelajaran bagi kita. Kalau kita sudah konsekuensi terhadap la ilaha illallah, kamu hati-hati dalam kehidupanmu, karena kamu salah melangkah keluar dari sistem hidup yang diajarkan oleh Allah, bisa batal la ilaha illallah. Maka seseorang yang telah paham la ilaha illallah, dia tidak akan menjadi maling, tidak akan menjadi koruptor, karena itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu bisa membatalkan syahadat kita, gitu loh ya. Oke, sekarang aku coba kasihkan penjelasan kepada kalian, karena ada penyempitan terjemahan tentang surat ya Al-Kafirun ya. Maka aku akan sampaikan kepada kalian begini sebetulnya ya. Langsung ke artinya, nanti ke Arabinya silakan kalian baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Yang disuruh mengatakan siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Yang menyuruh, yang memerintahkan siapa? Allah. Setelah ada tawaran tadi itu. Sebetulnya ini ceritanya panjang. Nanti ada yang bulan di tangan kanan, mentari di tangan kiri, atau sebaliknya itu gimana itu ya. Panjang sebetulnya ya. Nanti bisa kita elaborasi lagi, tidak masalah ya. Oke. Setelah itu Kanjeng Nabi menerima wahyu sebagai jawaban untuk orang-orang kafir yang ngajak bergaining itu. Diperintah Kanjeng Nabi, katakanlah Muhammad. Kepada siapa disuruh mengatakan? Kepada orang-orang kafir itu yang ngajak bergaining. Maka ayat pertama itu dari surat Al-Kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Makanya aku kan bilang Al-Quran itu turun dalam bahasa dialog, bukan bahasa lagu. Jadi kalau surat Al-Kafirun ini mesti tegas. Nggak mungkin dia mendayu-dayu. Mesti, aku tidak akan mengikuti. Nah, gitu loh. Bukan, aku tidak akan mengikuti. Nggak connect sama substansinya. Ini ayat tegas, maka aku. Gitu loh ya. Tapi kalau masih berat menerima penjelasanku, ya enggak apa-apa. Tapi setidaknya kamu tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa dialog. Bahasa dialog itu beda dengan bahasa lagu. Dalam bahasa lagu, intonasi tidak bermakna. Dalam bahasa dialog, intonasi bermakna. Makan. 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 Beda arti. Tekstualnya sama, makan. Tapi lain tekanan, lain arti. Ya, itu bahasa dialog. Kalau bahasa lagu, makan, 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 sama saja, makan, ya. Oke. Berikutnya, aku tidak akan mengikuti sistem hidupmu. Jadi bukan sekedar sembah menyembah, itu diartikan menyembah. Itu terlalu sempit, gitu loh. Ya, karena apa? Sistem hidup itu berpengaruh besar terhadap orang-orang Arab jelebo itu karena apa? Kalau mereka mengikuti sistem hidup yang ditawarkan Kanjeng Nabi Muhammad, yang itu merupakan sistem hidup dari Allah yang bernama Islam, mereka akan formatnya itu akan berubah. Selama ini mereka sudah menikmati di zona kenyamanan sebagai status sosialnya, entah sebagai orang yang terpandang di antara orang-orang musyrik-musyrik kafir pagan Arab itu, atau secara ekonomi juga mereka sudah mapan, atau secara kepemimpinan mereka juga sudah mapan. Oh, gue bosnya begini. Nah, tiba-tiba datang sistem penawaran, sistem hidup yang namanya Islam. Mereka akan bisa berubah itu sistem hidupnya. Kekayaan dalam Islam kan diatur bagaimana sistemnya. Bahwa kekayaan itu tidak boleh mengumpul pada satu kekuatan, pada satu individu. Tidak boleh, dia harus ada kepedulian terhadap yang lain. Belum lagi kepemimpinan. Sama aja beginilah. Lu sekarang jadi pemimpin. Terus ada aturan baru yang memungkinkan lu tidak bisa jadi pemimpin. Lu ikut sistem hidup yang mana? Begitu juga lu sekarang sudah kaya, konglomerat. Tiba-tiba ada pengaturan sistem ekonomi. Lu mesti gak mau karena lu sudah nyaman. Lu sekarang sebagai orang yang dianggap ya katakanlah tokoh di dalam sosial kemasyarakatan. Tiba-tiba
Ada sistem hidup yang mengatur bagaimana seseorang itu yang boleh ditokohkan. Kan kamu mesti menentang gitu loh. Ya, jadi sebetulnya itu bukan sekedar sembah menyembah tapi sistem hidup. Ya. Jadi aku tidak akan mengikuti sistem hidupmu. Mu itu siapa? Kafir itu. Dan kamu kafir juga tidak akan mengikuti sistem hidupku. Ya. Dan aku tidak pernah menjadi pengikut sistem hidupmu. Dan kamu tidak pernah menjadi pengikut sistem hidupku. Jadi kalau tadi mengikuti, sekarang pengikut, ya. Yang keenam, untukmu, ini din ini paling tepat kita terjemahkan apa? Ya. Karena kadang-kadang din itu juga masuk ke dalam bahasa Indonesia itu, dan milah itu menjadi satu terjemahan agama. Kita harus duduk bareng lagi nih. Apa sebetulnya din itu? Ya, maka untuk sementara aku katakan untukmu ya dinmu dan untukku dinku. Artinya apa? Di sini ada penegasan, ada garis demarkasi lu gue. Gitu loh. Ya. Sehingga semuanya itu menjadi clear batasannya. Tidak ada dalam hal agama itu sesuatu yang bisa dikompromikan apabila itu sudah menyangkut hal-hal yang vertikal. Meskipun nanti dalam hal-hal yang horizontal, yang humanis, itu bisa kita ketemu. Menjaga negara, bagaimana supaya negara kita aman, bangun jembatan, silakan bareng-bareng. Tapi ketika ada satu sistem tertentu, di sana kita tidak bisa ketemu. Sistem hidupmu, sistem hidupmu, sistem hidupku, sistem hidupku. Kamu tidak akan menjadi pengikut sistem hidupku, aku tidak akan menjadi pengikut sistem hidupmu. Kamu pun tidak akan mengikuti sistem hidupku, aku pun tidak akan mengikuti sistem hidupmu. Sudah, dinku, dinku. Selesai, saling menghormati. Jadi di sini tegas ada pembeda antara iman yang menerima ini, maka dia dari kelompok Islam, dan kafir yang menolak ini. Artinya apa? Konsep iman dan konsep kafir jelas-jelas diajarkan sebagaimana Allah menjelaskannya dalam surat Al-Kafirun. Oke, di sini dulu ya. Aku bisa sampaikan kalau kalian masih merasa asing dengan terjemahanku tentang surat Al-Kafirun, tidak apa-apa ya, karena proses. Tapi coba, yang jadi masalah di sini bukan sekedar sembah menyembah dan itu dipahami hanya ngina-ngini ya. Bukan begitu. Atau kalau misalkan menyembah patung nggak tahu gimana caranya, apa begini-begini atau gimana. Bukan itu. Ini bukan hanya sekedar objek yang diibadahi, tapi adalah sistem hidup. Jadi ya termasuk objek yang diibadahi, tapi juga dia itu akan meliputi aturan main kehidupan. Itu sistem hidup yang mana yang mau dipakai gitu loh ya. Jadi kan kita menjadi dangkal seolah-olah kalau yang diibadah itu yang gini-gini seperti orang sholat, terus kalau misalkan menyembah patung apa yang begini, bukan sekedar itu. Percuma saja kamu sholat jengkang-jengking, sholat 5 kali sehari, komsa sholawatin fil yaumil walailatin, tapi kamu pakai sistem hidup kafir, kamu doyan uang rentenir, ngapain? Karena setiap pengakuan kekuasaan terhadap Allah yang tunggal, konsekuensi logisnya kamu harus hidup dalam sistem hidup yang diberikan oleh Allah yang tunggal itu. Itu loh. Sekarang kan secara politik, ekonomi, mana yang kita pakai? Kalau kita taat terhadap sistem ekonomi Islam, gampangannya sistem ekonomi Islam, ini yang kafir-kafir nggak usah baper lah ya. Lihat aja kebaikannya. Dalam sistem ekonomi Islam itu diatur bagaimana kita tidak boleh yang namanya itu riba, rentenir, dan itu sudah tertera sejak zaman Moses atau kita sebut Kanjeng Nabi Musa. Tidak boleh riba itu. Jual beli silahkan, riba jangan. Ini contoh sederhana saja. Terus kamu punya bisnis perbankan yang ribanya minta ampun, mau masuk dalam sistem Islam, ya itu tidak boleh.
Gitu ya. Ini salah satu contoh dalam segi ekonomi ya. Banyak hal-hal lain yang nanti kita bisa diskusikan. Untuk sementara itu dulu karena ini kameramen kita mau berangkat sekolah ya. Setuju like, nggak setuju dislike dan tinggalkan, tidak ada masalah ya. Aku doakan untuk kalian semua semoga mendapatkan rezeki barokah dan kesehatan yang prima, dan tolong juga doakan aku semoga aku gampang dimudahkan untuk mencapai sesuatu yang belum aku capai hingga saat ini ya. Kita saling mendoakan. Itu dari aku. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga iman, jaga Islam, mencintai Al-Quran, Kanjeng Nabi secara penuh. Alhamdulillahirabbil alamin.